Dibilang SDM rendah marah. Biar kita nggak dibilang SDM rendah, apa yang harus dilakukan? Biar SDM Indonesia bisa maju dan naik, ada beberapa hal yang harus dibenahi. Dibilang SDM rendah marah di luar negeri udah pada maju. Cara berpikirnya di Indonesia masih aja percaya hal mistis, mitos gimana mau maju. Sekarang zaman teknologi, jadi kita harus lebih kritis. Semua teknologi canggih berasal dari luar negeri, seperti handphone komputer dan masih banyak lagi. Betul, banyak teknologi canggih berasal dari luar negeri karena mereka lebih dulu maju dalam riset dan pengembangan. Tapi bukan berarti Indonesia nggak bisa mengejar. Sebenarnya Indonesia punya potensi besar di bidang teknologi, cuman masih banyak hambatan seperti kurangnya investasi di riset, birokrasi yang ribet, dan ketergantungan pada impor. Padahal ada banyak inovasi lokal yang keren, seperti pesawat buatan B.J. Habibie, startup teknologi seperti Gojek, dan riset-riset AI yang mulai berkembang. Kalau menurut kamu, apa yang harus dilakukan biar Indonesia bisa menciptakan teknologi sendiri dan nggak terus bergantung sama luar negeri? Apa yang harus dilakukan biar Indonesia bisa menciptakan teknologi sendiri? Biar Indonesia bisa menciptakan teknologi sendiri dan nggak terus bergantung pada luar negeri, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. 1. Investasi besar dalam riset dan pengembangan, R&D. Anggaran riset harus ditingkatkan. Saat ini Indonesia masih minim dana untuk riset dibanding negara maju. Kolaborasi universitas dan industri, kampus harus bekerja sama dengan perusahaan biar riset bisa diterapkan dalam dunia nyata. Dorong inovasi anak muda. Banyak ide brilian dari anak muda yang perlu didukung dengan dana dan mentoring. 2. Reformasi pendidikan teknologi dan sains kurikulum harus lebih fokus ke sains, teknologi, engineering, dan matematika. STEM. Pelatihan coding, AI, dan robotik harus mulai dari sekolah dasar. Perbanyak sekolah vokasi dan politeknik yang siap kerja di industri teknologi. 3. Dukung startup dan industri teknologi lokal, permudah regulasi untuk startup teknologi, biar anak muda bisa menciptakan inovasi tanpa hambatan birokrasi. Berikan insentif untuk industri yang mengembangkan teknologi sendiri, bukan cuma jadi reseller produk asing. Dukung ekosistem inovasi dengan mendirikan lebih banyak inkubator startup dan pusat riset. Keempat, kurangi ketergantungan pada produk luar, utamakan penggunaan produk dalam negeri, biar industri teknologi lokal berkembang. Beri insentif untuk perusahaan yang memakai teknologi buatan Indonesia. Dorong produksi komponen sendiri, misalnya chip, software, dan mesin industri. Cegah brain drain, pengurasan otak, dan tingkatkan kesejahteraan SDM. Banyak talenta Indonesia yang jenius, tapi memilih kerja di luar negeri karena gaji dan fasilitas lebih baik. Pemerintah dan perusahaan harus menaikkan standar gaji dan fasilitas untuk peneliti serta tenaga ahli teknologi. Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, bukan yang birokratis dan kaku. Bangun ekosistem teknologi yang mandiri, buat kebijakan wajib teknologi lokal di sektor strategis seperti pertahanan, komunikasi, dan industri digital. Perbanyak pusat teknologi seperti Silicon Valley-nya Indonesia. Dorong BUMN untuk lebih banyak mengembangkan teknologi, bukan cuma mengimpor. Solusi yang bisa diterapkan. Perbaiki sistem pendidikan dengan kurikulum yang lebih berbasis skill dan inovasi. Tingkatkan budaya kerja keras, disiplin, dan profesionalisme. Dorong investasi di riset dan teknologi agar bisa menciptakan inovasi sendiri. Permudah regulasi untuk bisnis dan startup agar lebih banyak inovasi yang berkembang. Pastikan kesejahteraan tenaga kerja meningkat agar SDM berkualitas tidak pergi ke luar negeri. Biar Indonesia nggak lagi dibilang punya SDM rendah, ada beberapa hal yang harus dibenahi. 1. Pendidikan harus lebih berkualitas dan relevan kurikulum, harus lebih fokus ke keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, problem solving, coding, dan inovasi teknologi. Perbanyak pelatihan vokasi biar tenaga kerja punya skill siap pakai. Pendidikan harus lebih merata, bukan cuma bagus di kota besar, tapi juga di daerah terpencil. 2. Budaya kerja dan etos kerja harus ditingkatkan, disiplin, profesionalisme, dan kerja keras harus ditanamkan sejak dini. Kurangi mental asal kerja atau yang penting dapat gaji, tapi fokus ke hasil dan produktivitas. Biasakan budaya inovasi. Jangan cuma ikut-ikutan atau puas jadi pekerja, tapi harus bisa menciptakan sesuatu. 3. Riset dan inovasi. Harus didukung. Indonesia masih kurang dana untuk riset. Pemerintah dan swasta harus lebih serius investasi di penelitian dan pengembangan R dan D.
Universitas harus lebih banyak kerja sama dengan industri biar ilmu yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Anak muda yang inovatif harus didukung, bukan malah disudutkan atau kurang diberi kesempatan. Keempat, kebijakan pemerintah yang pro SDM perbanyak program beasiswa untuk anak-anak berbakat, terutama di bidang teknologi dan sains. Kurangi birokrasi yang ribet buat startup dan bisnis biar inovasi bisa berkembang lebih cepat. Pastikan gaji tenaga ahli di dalam negeri cukup kompetitif biar nggak banyak yang memilih kerja di luar negeri. 5. Mentalitas masyarakat harus berubah, kurangi ketergantungan pada hal mistis atau pola pikir instan. Biasakan untuk terus belajar, jangan cepat puas dengan keadaan sekarang, harus ada semangat untuk bersaing di tingkat global, bukan cuma jadi pasar untuk produk luar negeri. Kalau ini semua diperbaiki, Indonesia bisa naik level dalam hal SDM dan nggak kalah sama negara lain. Menurut kamu, apa masalah utama yang bikin SDM Indonesia masih dianggap rendah? SDM rendah Indonesia karena masih main ilmu-ilmuwan yang nggak logis dan tidak masuk akal. Betul, masih banyak orang di Indonesia yang terjebak dalam pola pikir yang tidak logis, seperti percaya pada hal mistis atau mitos yang tidak berdasar. Ini salah satu faktor yang bikin SDM Indonesia dianggap rendah dan kurang berkembang. Biar SDM Indonesia lebih maju, beberapa hal yang harus dilakukan adalah: 1. Pendidikan harus berbasis sains dan logika, ajarkan berpikir kritis sejak dini, anak-anak harus dibiasakan mempertanyakan sesuatu dengan logika, bukan sekadar percaya tanpa bukti. Kurangi kurikulum yang terlalu banyak teori dan hafalan, harus lebih banyak eksperimen, praktek, dan pemecahan masalah nyata. Perbanyak edukasi tentang sains dan teknologi. Misalnya, pemahaman soal fisika, biologi, dan psikologi bisa mengurangi kepercayaan pada hal-hal mistis yang nggak masuk akal. 2. Media dan konten harus mendidik, stop glorifikasi hal mistis di TV dan media sosial. Sebarkan lebih banyak konten edukatif tentang sains dan teknologi. Dorong influencer dan tokoh publik untuk menyebarkan pola pikir logis. 3. Budaya harus berorientasi pada ilmu dan inovasi, biasakan masyarakat untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan mitos atau opini tanpa dasar. Dorong masyarakat untuk lebih menghargai inovasi dan riset, bukan hanya tradisi yang tidak ada manfaatnya. Jadikan sains dan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang dianggap sulit atau asing. Keempat, peran pemerintah dalam mendorong SDM berkualitas. Buat program literasi sains untuk masyarakat umum, beri insentif untuk industri berbasis teknologi dan inovasi, kurangi regulasi yang mendukung praktik-praktik tidak logis di pemerintahan dan bisnis. Kalau semua ini diterapkan, SDM Indonesia bisa lebih maju dan nggak lagi dianggap rendah. Menurut kamu, kenapa masih banyak yang percaya hal-hal nggak logis di zaman sekarang? Alasan kenapa Indonesia susah maju dan berkembang. Indonesia punya potensi besar untuk maju, tapi masih banyak hambatan yang bikin perkembangannya lambat. Berikut beberapa alasan utama kenapa Indonesia susah maju dan berkembang. 1. Pendidikan yang masih tertinggal. Kualitas pendidikan belum merata. Sekolah di kota besar lebih maju dibanding daerah terpencil. Terlalu banyak hafalan, kurang praktik dan inovasi. Kurikulum belum fokus ke pemecahan masalah dan teknologi. Kurang minat baca dan riset. Banyak orang lebih suka hiburan daripada belajar hal baru. 2. Mentalitas dan budaya yang kurang produktif. Budaya instan dan malas belajar. Banyak yang mau sukses cepat tanpa usaha keras. Masih percaya hal mistis daripada sains. Menghambat logika dan inovasi. Kurang percaya diri untuk bersaing global. Banyak yang ragu untuk berkembang dan takut gagal. Ketiga, korupsi dan birokrasi yang menghambat. Korupsi masih merajalela. Anggaran pendidikan, riset, dan infrastruktur sering disalahgunakan. Birokrasi yang ribet, susah buat inovasi atau bisnis berkembang karena terlalu banyak aturan yang tidak efisien. Regulasi sering berubah-ubah, investor dan pengusaha sulit beradaptasi karena aturan yang tidak stabil. 4. Kurangnya dukungan untuk inovasi dan teknologi, minim investasi di riset dan pengembangan. R&D, negara lain maju karena serius mengembangkan teknologi sendiri. Startup dan bisnis lokal sulit berkembang. Kurangnya pendanaan dan regulasi yang tidak mendukung. Ketergantungan pada produk luar, Indonesia lebih banyak jadi pasar dibanding produsen teknologi. 5. Infrastruktur dan akses digital, belum merata. Transportasi dan logistik masih kurang efisien. Biaya pengiriman barang tinggi, bikin harga mahal. Internet belum merata, banyak daerah yang masih sulit mendapatkan akses teknologi dan informasi. Energi dan listrik belum stabil di semua daerah, hambatan besar untuk industri dan bisnis. Kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan SDM, gaji tenaga kerja masih rendah, banyak tenaga ahli memilih kerja di luar negeri, brain drain. Jurang kaya miskin masih lebar, akses ke pendidikan dan peluang kerja tidak merata.
Industri masih didominasi sektor berbasis tenaga kerja murah, kurang inovasi dan teknologi tinggi. Solusi agar Indonesia bisa maju, perbaiki pendidikan agar lebih fokus ke keterampilan dan inovasi, ubah mentalitas masyarakat supaya lebih produktif dan kritis, kurangi korupsi dan permudah regulasi untuk bisnis dan inovasi, dukung riset, teknologi dan startup lokal, biar nggak tergantung luar negeri, bangun infrastruktur dan akses digital yang merata. Kalau semua ini dilakukan dengan serius, Indonesia pasti bisa lebih maju. Menurut kamu, hambatan mana yang paling sulit diatasi? Sumber daya manusia, SDM Indonesia, adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Kualitas SDM Indonesia. Kualitas SDM Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Indeks Pembangunan Manusia, IPM, Indonesia masih berada di bawah rata-rata IPM negara maju. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat. Rendahnya kualitas SDM Indonesia juga disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan. Oke semua, untuk sementara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.